warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang menulis dan membaca. Apa sih menulis itu dan apa sih membaca itu? Apa kaitan keduanya antara menulis dan membaca? Berikut penjelasannya, simak. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang menulis. Apa sih itu menulis? Dan yang kedua kita akan membahas tentang membaca. Apa sih itu kegunaan baca dan apa-apa aja sih yang harus dibaca? Dan kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang apa hubungan antara membaca dan menulis. Keterampilan berbahasa dalam kurikulum sekolah sebenarnya ada 4. Yang pertama itu ada menyimak atau mendengarkan, kemudian menulis, membaca, dan berbicara. Keempat keterampilan itu sebenarnya berkaitan, cuma di sini kita akan membahas menulis dan membaca saja. Baik, di sini kita akan menjelaskan tentang menulis terlebih dahulu. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa, berkomunikasi secara tidak langsung ataupun secara tidak tatap muka dengan orang lain. Merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, maka sang penulis harus terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Keterampilan menulis ini tidak akan datang secara otomatis, melainkan kita harus melalui latihan dan praktek yang banyak dan teratur. Pernah mendengar bahwa buku adalah jendela dunia dan membaca adalah salah satu proses paling penting dalam menulis. Ungkapan yang merakyat tersebut memang, tapi benar adanya. Jendela tersebut hanya bisa dibuka ketika kita punya kuncinya, dan kuncinya adalah membaca. Dan kemudian kita akan membahas tentang membaca. Kegiatan membaca ini berbanding lurus dengan menulis. Semakin orang banyak membaca, semakin luas wawasan dan pengetahuannya, sehingga ia memiliki cukup referensi dan tak akan kehabisan ide untuk menulis. Membaca bukan berarti harus menjadi penulis, akan tetapi untuk menjadi seorang penulis, seorang harus mutlak memiliki kebiasaan membaca. Jika membaca adalah salah satu proses melihat wawasan melalui jendela yang terbuka dan menjadikannya sebagai pengetahuan pribadi, maka menulis adalah salah satu cara untuk menyajikan kembali khazanah yang telah diperoleh kepada masyarakat. Kita akan membahas tentang manfaat yang diperoleh dalam membaca adapun menulis. Yang pertama itu ada memperluas wawasan. Apapun genrenya, baik fisik maupun non-fiksi, setiap buku pasti memberikan pelajaran atau pengetahuan yang bisa diambil oleh pembaca. Secara observasi secara langsung, maka kamu bisa mencari sebagai informasi dan membacanya. Kemudian manfaat yang kedua itu membantu belajar teknik menulis yang dipakai oleh orang lain yang lebih berpengalaman. Di sini kita harus mencari sebuah buku yang karyanya memang bagus, dan kita harus cari apa saja keunggulannya, apakah dari plotnya atau dari gaya bahasa dan penokohannya, serta masih banyak faktor yang lain yang bisa kamu pikirkan dan kamu ambil sebagai contoh serta referensi dalam menulis. Dan manfaat yang ketiga itu memperkaya kosakata, pilihan kalimat, dan cara penyajiannya. Dalam buku yang kita baca terdapat ribuan bahkan jutaan kata dan kalimat yang bisa memperkaya diksi, pilihan kalimat, dan cara penyampaian yang berbeda. Biasanya tiap penulis memiliki ciri khas dan karakteristik masing-masing perbedaan. Karakteristik tulisan tersebutlah yang akan membuat tanaman bahasa kita lebih beragam, variatif, dan tidak memungkinkan untuk dibaca. Pernah mendengar istilah writer block? Ketentuan dalam menulis adalah salah satu tanda kehabisan ide dalam tulisan. Tentunya kita jarang membaca, referensi kita begitu minim sehingga ide tidak kunjung juga terlintas. Dengan membaca buku, di sewaktu otak kita akan merangsang terbentuknya informasi baru dan sistem daya ingat yang siap dipanggil kapan saja, sehingga kemungkinan kehabisan ide dan menulis akan semakin sempit. Jadi setelah tahu pengertian dari membaca dan menulis tadi, jangan lupa menerapkan dan lebih leluasa untuk membaca supaya kita makin banyak wawasan dan banyak pengetahuan yang bisa kita dapat. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.